Assalamualaikum teman-teman kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu bermain di lingkunganku, subtema 2. Anak saleh bermain di rumah teman. Pembelajaran 2 dan 3. Dalam pembelajaran 2 dan 3 ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, melalui pengamatan, siswa dapat menuliskan keragaman wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui membaca teks, siswa dapat menentukan aturan-aturan ketika berkunjung ke rumah teman dengan benar. Yang ketiga, melalui contoh, siswa dapat menghitung perkalian 1 dan perkalian 0 dengan benar. Sebelum memulai pembelajaran, sudahkah teman-teman mempersiapkan buku tematik, tema 2, dan alat tulis? Jika sudah, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah teman-teman masih ingat ciri-ciri benda itu apa saja? Ciri-ciri benda yang pertama adalah bentuk benda, ukuran benda, permukaan benda, dan warna benda. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu ciri-ciri benda, yaitu permukaan benda. Permukaan benda dibagi menjadi berapa ya teman-teman? Permukaan benda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah permukaan halus, permukaan kasar, dan permukaan basah. Permukaan halus adalah benda yang memiliki permukaannya rata dan mulus, tidak berpola, sehingga bila disentuh terasa licin, lembut, dan halus. Contohnya ada piring, gelas, mangkok, buah semangka, kertas, dan bulu. Ini adalah beberapa contoh permukaan halus. Selanjutnya adalah permukaan kasar. Adalah suatu benda yang memiliki permukaan tidak rata dan bentuk pola-pola tertentu sehingga bila disentuh terasa pesat, bergerigi, dan kasar. Contohnya adalah durian, batu, dan batang pohon. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan ragam benda. Teman-teman amati, di sini ada gambar penghapus. Karena penghapus berguna untuk menghapus. Nah, menurut teman-teman, benda ini berwujud apa ya? Ya, benda ini berwujud benda padat. Benda ini jika dipindahkan, apakah bentuk dan ukurannya tetap atau berubah ya? Ya, bentuk dan ukurannya akan tetap. Dan benda ini memiliki permukaan apa ya teman-teman? Halus, kasar, atau basah ya? Halus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun kata-kata di bawah ini untuk mengetahui sifat dan contoh benda padat dimulai dari kata yang bercetak miring. Nomor 1 adalah penghapus. Selanjutnya adalah kata adalah benda padat. Jadi kata penghapus benda padat adalah, susunan katanya adalah penghapus adalah benda padat. Yang kedua adalah benda padat bila dipotong berubah bentuk. Dari kata dipotong, padat berubah bentuk benda bila jika disusun kalimat menjadi benda padat bila dipotong berubah bentuk. Sifat-sifat benda cair. Yang pertama adalah memiliki berat, menempati ruang, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar gelas, mangkuk, dan botol. Apakah bentuknya berubah jika airnya dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain? Ya, air jika dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain maka akan berubah bentuknya. Apakah ukuran dan jumlah berubah jika air dipindahkan? Apakah ukuran dan jumlahnya akan berubah jika air ini dipindahkan? Tentu tidak. Jadi, jika air dipindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain, maka ukuran dan jumlahnya tidak akan berubah.
Jadi, benda cair itu adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang ditempatinya, dan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah contoh benda cair, ada air putih, minyak, madu, kecap, saus, dan susu, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan membaca cerita. Kita akan baca bersama-sama ya teman-teman, yaitu membuat jus buah naga. Kita baca sama-sama ya. Salman, Jono, Tigor, dan Susan sudah tiba di rumah Ika. Sofia ikut bersama Salman. Hari ini mereka akan mengerjakan tugas kelompok dari guru. Assalamualaikum Ika, ucap Salman dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari dalam rumah. Waalaikumsalam teman-teman Ika, jawab ibunya Ika dengan ramah. Kemudian mereka dipersilahkan masuk. Mereka mencium tangan ibunya Ika. Ika dan teman-teman akan membuat jus buah naga. Mereka sudah membagi tugas di sekolah. Susan bertugas membawa buah naga. Salman bertugas membawa gula putih. Jono bertugas membawa susu kental manis. Sementara itu, Ika menyediakan peralatan seperti blender, pisau, dan gelas. Tigor membawa kamera untuk mendokumentasikan kerja kelompok. Foto-foto tersebut akan dilampirkan dalam laporan kerja. Susan dan Ika mengupas buah naga, lalu memotong-motongnya. Ibunya Ika membantu mengarahkan, memasukkan buah naga dan gula ke dalam blender. Ika menuang air ke dalam blender, lalu Susan menambahkan susu kental manis. Setelah itu blender dinyalakan. Setelah di blender beberapa lama, jus buah naga pun sudah jadi. Jono dan Salman menyiapkan gelas. Mereka lalu memasukkan jus buah naga ke dalam gelas. Kemudian jus buah naga didinginkan di dalam lemari es. Setelah itu mereka membereskan dapur. Kemudian mereka membuat laporan. Saat laporannya hampir selesai, ibunya Ika datang membawa jus buah naga dingin. Mereka senang sekali melihat jus buah naga itu. Mereka segera menikmati jus buah naga dingin. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada ibu Ika. Nah, apakah wujud benda jus buah naga dalam cerita di atas atau dalam teks di atas? Ya, wujud benda jus buah naga adalah benda cair ya teman-teman. Nah, sekarang carilah hal-hal yang merupakan aturan berkunjung ke rumah teman pada cerita membuat jus buah naga. Selanjutnya, apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita akan menghitung perkalian 1 dan perkalian 0. Yang pertama adalah perkalian 1. Di sini ada contohnya 5 kali 1. Bagaimana cara menghitung perkalian ini? Kita menggunakan penjumlahan. Karena 5 kali 1 sama dengan satunya ada 5. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, teman-teman, semua bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya ini, 5 kali 1 sama dengan 5. 10 kali 1 sama dengan 10. 20 kali 1 sama dengan 20. 15 kali 1 sama dengan 15. Selanjutnya adalah perkalian 0. Contohnya adalah 5 kali 0. Nah, dalam penjumlahan, karena perkalian itu penjumlahan berulang, maka 5 kali 0 sama dengan 0-nya ada 5. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi perkalian 5 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. 10 kali 0, 0. 20 kali 0, 0. 100 kali 0, 0. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini.
Dari pembelajaran hari ini ada kesimpulan pembelajaran. Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang permukaan benda dibagi menjadi 3. Halus, contohnya kertas; kasar, contohnya batu; basah, contohnya air. Dan menghitung perkalian 1, yaitu semua bilangan jika dikalikan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 5 kali 1 sama dengan 5. Dan menghitung perkalian 0, semua bilangan jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Dan sifat-sifat benda cair memiliki berat, menempati ruang, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.